She's a Mona Lisa. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi cooperative learning. Cooperative learning berasal dari bahasa Inggris yakni cooperation, artinya bersedia untuk membantu. Sedangkan menurut KBBI, kooperatif berarti bekerja sama atau saling membantu. Jadi, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya kegiatan belajar di kelas dilakukan dalam kelompok atau tim. Hal ini untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran yang akan dipelajari. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran dalam bentuk tim. Ada ketentuannya, yaitu anggota harus giat belajar, anggota heterogen, kelompok harus kompak dan bertanggung jawab, serta yang terakhir adanya kesadaran untuk memberi serta menerima. Di dalam karakteristik yang kedua ini ada 5 fungsi, yaitu perencanaan, keorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan kesadaran kerjasama. Fungsi yang pertama ada fungsi perencanaan. Adanya fungsi ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kedua, fungsi pengorganisasian. Adanya fungsi ini agar ada aturan main yang pasti, pembagian tugas yang bertanggung jawab, serta komunikasi yang harmonis. Dan yang ketiga ada fungsi pelaksanaan. Fungsi ini mengacu pada pembelajaran yang membuat siswa aktif, inovatif, kreatif, serta efektif. Dan yang keempat ada fungsi pengendalian. Fungsi ini menunjang keberhasilan proses belajar dan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan terakhir ada kesadaran untuk bekerjasama. Nah, ada cara memelihara kesadaran kerjasama tersebut. Pertama, adanya pembagian tugas. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Yang ketiga, jadwal penyelesaian tugas. Dan yang keempat, keterampilan bekerjasama. Selanjutnya, pada bagian ini akan ada 5 prinsip yang akan kita bahas. Disimak ya. Yang pertama, ada prinsip ketergantungan positif. Dalam metode pembelajaran kooperatif, berhasilnya pembelajaran sangat tergantung pada usaha, aktivitas, serta kontribusi setiap anggota kelompok. Karena itu, semua anggota kelompok harus menyadari adanya prinsip ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab perseorangan. Untuk memperoleh keberhasilan ini, dalam metode pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab sesuai dengan bagian tugasnya. Nanti guru akan memberikan penilaian secara individual atau kelompok yang sesuai dengan kinerja yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, ada prinsip interaksi tatap muka. Dalam pembelajaran kooperatif diperlukan interaksi tatap muka pada pembelajarannya. Interaksi tatap muka ini akan memberikan keterampilan kerjasama, toleransi, serta peduli sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, ada prinsip partisipasi dan komunikasi. Strategi pembelajaran kooperatif dapat melatih peserta didik untuk mampu berpartisipasi, berkomunikasi. Artinya, peserta didik akan mampu memberikan pendapat, gagasan, saran, termasuk juga kemampuan menanggapi atau memberikan sanggahan terhadap kelompok lain. Terakhir, ada prinsip evaluasi proses secara berkelompok. Dalam hal ini, perlu dijadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi tugas kerja kelompok dan hasil tugas mereka, agar selanjutnya bekerja sama dengan lebih efektif lagi di lain waktu. Oke, next kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dapat berperan aktif dan mengeksplor dirinya sendiri. Yang kedua, siswa belajar bertanggung jawab. Kelebihan yang ketiga yaitu siswa dapat belajar arti perbedaan. Dan kelebihan yang keempat yaitu siswa dapat menghargai dirinya sendiri.
Selanjutnya, kekurangan dalam model pembelajaran kooperatif. Kekurangan yang pertama yaitu menuntut sifat tertentu pada siswa. Kedua yaitu fasilitasnya harus memadai. Yang ketiga, topik pembahasan tidak fokus satu titik. Yang keempat, mengakibatkan beberapa siswa menjadi pasif pada saat diskusi. Pembahasan yang kelima, yaitu tentang pengembangan metode-metode konvensional dan modern serta implementasinya dalam pengajaran pendidikan agama Islam.
Metode konvensional dalam pembelajaran adalah metode yang digunakan berdasarkan kecenderungan yang menjadikan guru dan siswa tidak pasif, selalu belajar berpikir dan inovatif. Selanjutnya yaitu metode modern. Metode modern dalam pembelajaran adalah menggunakan cara-cara yang inovatif dengan berbagai kombinasi yang komparatif untuk menghasilkan cara belajar yang taktis, teknis, dan praktis dalam mengapresiasikan serta menginterpretasikan. Pengembangan metode konvensional. Pada zaman dulu, proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara tradisional, dan seiring berkembangannya zaman, proses pembelajaran semakin maju atau sering disebut dengan proses pembelajaran modern. Pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi di sini, guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran dalam masa kontemporer. Nah, secara garis besar, kegiatan pengembangan metode terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi atau pelaksanaan, dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan metode, ada 5 langkah yang harus diambil. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan serta karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran yang harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang khas. Dan yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumus butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu. Instrumen pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir ada mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian metode yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari metode tersebut. Penerapan metode pembelajaran modern dalam bentuk tutorial perlu dikembangkan oleh guru agar terjadi pertukaran informasi antara siswa dengan guru sehingga mudah berkomunikasi secara efektif dan efisien di dalam mengadopsi dan sharing terhadap pembelajaran yang diterima dan diberikan. Dan termasuk pula metode pembelajaran modern dan konvensional, yaitu mengembangkan kegiatan belajar di laboratorium yang biasanya belajar sambil praktek untuk memahami interaksi siswa dan guru atas pengamatan, eksperimen, dan juga pembuktian atas berbagai hipotesis dari kejadian atau kenyataan yang dapat membuktikan hipotesis yang diamati.